adalah Markus, suami Alia yang memiliki 3 sahabat sejak kecil. Salah satunya adalah Sylvia. Mereka sangat dekat, bahkan mereka sering mandi dan tidur bersama. Menurut mereka itu adalah wajar dan biasa. Alia tak boleh marah apalagi cemburu. Hingga suatu hari Alia tahu bahwa anak yang ia rawat ini adalah anak Markus dan Sylvia. Apakah persahabatan itu seperti ini? Menurut Alia ini lebih tepat disebut perselingkuhan berbalut persahabatan. 2 hari setelah melahirkan, Markus mengundang 3 sahabat kecilnya, Sylvia, David, dan Andrew. Sedangkan Alia berjibaku memasak sendirian untuk hidangan mereka. Anak Alia menangis. Markus tak menghiraukan sama sekali tangisan anaknya. Ia asyik bermain dan bercanda dengan teman-temannya. Alia berteriak, "Sayang, anak kita nangis. Coba cek, siapa tahu dia pipis." Markus menjawab, "Iya," sembari menggerutu, "Dasar menyebalkan." Markus tak kunjung mengganti popok anaknya. Alia ke ruang tamu. Ia melihat Sylvia dan Markus sedang bercanda layaknya sepasang kekasih. Alia geram lalu mengganti popok anaknya sendiri. Setelah Alia selesai mengganti popok anaknya, Markus dan Sylvia mendekatinya. Sylvia berkata, "Wah, di pantat anakmu ada tahi lalat juga? Sama seperti punyamu, tempatnya juga sama." Sylvia tertawa meledek Markus, alias Hawk, dengan perkataan Sylvia. Lalu ia bertanya, "Bagaimana kau bisa tahu?" Sylvia menjawab, "Saat kau melahirkan, aku dan Markus mandi bersama, tapi kita tidak melakukan apapun kok," jawab Sylvia sambil tertawa. Sylvia dan Markus terus bercanda, "Besok lagi kalau kita mandi bareng, aku akan menggosok kulitmu lebih keras." Mereka menganggap ini adalah sebuah lelucon. Mereka tak menghargai perasaanku. Bagaimana mungkin aku percaya laki-laki dan perempuan mandi bersama tapi tidak melakukan apapun? Dada Alia penuh emosi, ditambah lagi 2 sahabat mereka, David dan Andrew. Mereka berkata, "Alia, kau jangan salah paham. Sylvia memang sedikit tomboy dari kecil. Kita juga sering kok mandi bersama. Kau jangan marah." Emosiku tak tertahan, kulempar popok anakku yang penuh kotoran tepat di wajah Sylvia. Markus tak terima. Ia mengelap wajah Sylvia dengan telaten. Sikap Markus sangat berbeda terhadap Alia saat Alia melahirkan. Markus tak mau menyentuh Alia dan tak mau merawat Alia. Padahal saat itu Alia kesakitan. "Sekarang juga cepat minta maaf kepada Sylvia," bentak Markus kepada Alia. "Di rumahku, di depanku, perempuan itu merayu suamiku, dan kau, Markus, memintaku untuk meminta maaf kepadanya?" jawab Alia. Ini adalah pertengkaran yang ke-100 kali Alia dengan Markus karena Sylvia. Alia sudah sangat kalap. Ia melempar gelas lalu mengusir mereka semua keluar dari rumahnya. Mereka pun pergi makan di luar bersenang-senang sementara Alia kesakitan di rumah karena sakit mastitis akut. Saat itu Markus menelpon. Alia meminta Markus untuk mengantarkan ke rumah sakit. Tapi Markus beranggapan Alia hanya berbohong dan hanya mencari perhatiannya. Beruntung, Nathan, kakak kandung Alia, menelpon, lalu mengantarkan ambulans ke rumah Alia dan membawanya ke rumah sakit. Keesokan paginya Markus datang ke rumah sakit dan wajah yang emosional. Ia berkata, "Kalau kau sakit, kenapa kau tak memberitahuku? Aku tahu ini semua dari tangga, karena kau dibawa ambulans." Markus datang dengan sekotak bubur kerang. "Ini aku bawakan kau bubur kerang kesukaanmu." "Markus, sudah berapa kali aku ingatkan, aku alergi kerang." "Itu bubur kerang kesukaan Sylvia, bukan kesukaanku," jawab Alia. Markus marah, berhenti selalu mengaitkan sesuatu dengan Sylvia. Alia tak tahan dengan sikap Markus yang selalu membela Sylvia. Alia kasih Markus surat cerai tapi Markus malah merobeknya. Alia dan Markus kembali bertengkar hebat. Tak lama datang Sylvia mengajak Markus untuk merayakan 20 tahun persahabatan mereka. Markus meninggalkan Alia. Alia berkata, "Markus, aku ini sedang sakit. Siapa yang akan menjaga anak kita? Kau memang sedang diinfus, tapi itu tangan kirimu. Tangan kananmu kan masih bisa dipakai. Kau ini seorang ibu? Kau memang tak becus jadi ibu. Ya ampun, kau itu pura-pura sakit. Biar tak rawat anakmu?"
dasar kau perempuan sangat merepotkan, timpal Sylvia. Lalu mereka berdua pergi meninggalkan Alia. Beruntung Nathan datang. Nathan adalah CEO grup SS milik mendiang orang tua Alia dan Nathan. Setelah kondisi kesehatan Alia membaik, Nathan membawa Alia ke sebuah mall yang baru saja ia buka. Di sana mereka tanpa sengaja melihat Markus dan 3 sahabatnya. Alia melihat mereka dari kejauhan. Alia mendengar mereka sudah menggunjingnya. Bahkan Markus mengatai Alia sebagai perempuan yang tidak waras, yatim piatu tak tahu diri. Markus juga tak segan memberikan 1 set perhiasan bernilai 3 miliar kepada Sylvia. Mendengar itu hati Alia sangat sakit. Ia meminta Nathan menarik seluruh dana investasinya ke perusahaan Markus. Alia yang polos dan bodoh diam-diam menginvestasikan sejumlah dana yang cukup besar ke perusahaan Markus yang hampir bangkrut kala itu. Sylvia mencoba pakaian dalam yang diberikan oleh Markus di fitting room. Ia memanggil Markus untuk masuk. Tentu saja mereka bermain cocok tanam di dalam fitting room. Tak cukup di situ, Alia mendapati kenyataan yang lebih menyakitkan. Sylvia mengatakan Markus telah menukar anak Alia dengan anak mereka. Anak Alia meninggal saat dilahirkan. Hati Alia hancur, ia menangis sejadi-jadinya. Markus mengatakan, anak Alia meninggal saat dilahirkan, jadi aku berikan anak kami. Lagian aku takut Sylvia nanti menderita menjadi seorang ibu. Istri bisa menceraikan tapi persahabatan selamanya, dan aku senang ada yang mau merawat anakku. Aku tak perlu merasakan penderitaan menjadi seorang ibu, ucap Sylvia sambil tertawa. Kau hanya perlu menjadi cantik, ucap Markus genit. Api amarah di dalam dada Alia telah penuh. Ia pun memutuskan kembali menjadi Alia Salim, putri dari grup SS yang terkenal. Sebulan sudah ia merawat anak Markus dan Sylvia. Alia sengaja membuat perayaan 1 bulan anak mereka dengan mengundang banyak jurnalis dan para artis. Alia berniat membongkar perselingkuhan Markus dan Sylvia di depan publik. Perayaan tiba sebelum itu. Alia meminta asistennya untuk mengantar anak Markus dan Sylvia ke rumah orang tua Markus. Orang tua Markus tentu saja menolak. Saat perayaan dimulai, orang tua Markus datang dengan menggendong anak Markus dan Sylvia. Ia tampak sangat marah dengan nada keras memanggilku, tapi seketika mereka menyadari ada kamera dan banyak orang yang merekam. Sedetik kemudian mereka berakting memelas dan tertindas. Alia, bagaimana bisa kau seorang ibu menelantarkan anakmu? Alia tak ambil pusing, lalu dengan tegas mengatakan, aku Alia Salim, mulai hari ini tidak akan lagi merawat anak Markus Atala. Ibu Markus pura-pura lemah dan berkata, aku tahu kau cemburu dengan hubungan Markus dan Sylvia, tapi kau juga tidak bisa memakai anakmu untuk jadi hal tawar-menawar. Mereka itu cuma bersahabat. Kemudian kedua orang tua Markus pura-pura berlutut meminta maaf kepada Alia. Mereka lakukan itu supaya menarik simpati para tamu undangan. Seperti yang diharapkan, semua tamu menggunjing sikap Alia yang dianggap sombong dan keterlaluan, termasuk 2 sahabat Markus yang berada di sana, Andrew dan David. Alia, orang tua Markus telah berlutut, aku peringatkan kau, kalau kau tak mau masalah ini menjadi besar, cepat telepon Markus dan minta maaf. Kalau tidak, Markus akan mengusirmu tanpa sepeser harta pun, ucap mereka sambil mengacungkan jaringan ke arah Alia. Alia tertawa dan berkata, baiklah, aku akan minta maaf secara langsung. Semua terdiam. Apa maksudnya? Markus tak ada di tempat itu. Sebelum acara dimulai, Alia telah meminta asistennya untuk mengintai gerak-gerik Markus dan Sylvia yang sedang check-in di hotel itu. Lalu Alia berjalan ke sebuah kamar hotel yang tidak jauh dari tempat perayaan. Diikuti semua tamu undangan dan orang tua Markus. Di kamar itu Markus sedang bercocok tanam dengan Sylvia. Alia membuka pintu kamar itu. Pemandangan yang sangat membagongkan.